apalagi dianggap sebagai sebuah kesesatan. Banyak orang di zaman sekarang menganggap kita kumpul-kumpul kayak gini, ini cara untuk masuk neraka katanya, cara untuk mendapatkan dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Hafal semua ini hadisnya, berarti sering mendengar. Padahal orang tidak bisa memahami makna bid'ah kecuali dia memahami makna sunnah. Makanya di dalam beberapa hadis dikatakan, di dalam hadis itu yang dipakai, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, baru wa iyyakum muhdatsatul umur. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Berarti ada sunnah, ada bid'ah. Kalau mengerti sunnah berarti ngerti bid'ah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membuat sunnah di dalam Islam dan sunnahnya itu baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Sebaliknya juga ada sunnah tapi sunnah yang jelek. Makna daripada sunnah ini berarti adalah jalan, metode, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada jalan itu disebut dengan bid'ah. Keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nanti Nabi memberi penjelasan antara mana yang sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, mana bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membikin sesuatu yang bukan dari caraku, metodeku, jalanku, fahuwa raddun, itu ditolak. Berarti yang masih di dalam ruang lingkup sunnah Nabi Muhammad maka tidak ditolak. Nah, pengen tahu apa saja yang ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti di sini ulama membangun qawaid, membangun kaidah-kaidah yang sangat luar biasa. Mereka beristinbat dengan berdasarkan ini semua dari sekian banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya kasih contoh masih di masa Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak setiap sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Apa fitrah itu? Akal sehat. Akal sehat itu tahu apa? Hati nurani. Bukan hanura tadi ya. Tapi di sini adalah fitrah disebutnya. Ada 3 sahabat, yang satu pengen untuk selalu berpuasa, yang satu tidak mau kawin, yang satu selalu ingin ibadah di malam hari, gak mau tidur-tidur. Akhirnya didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bertentangan dengan fitrah. Ini nggak kemalaman ya, nggak kemalaman. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la akhsyakum lillah, katanya. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lah, dan yang paling bertakwa. Ada yang lebih bertakwa dari Nabi Muhammad. Walakinni, tapi saya, kata beliau, akumu wa arqud, tapi saya kadang qiyamul lail, tapi saya juga tidur. Asumu wa aftiru, saya juga berpuasa, tapi juga kadang-kala tidak berpuasa. Saatnya saya berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya kawin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mau terhadap sunnahku, jalanku,
itu bukan dari golonganku. Jalan Nabi Muhammad yang mana? Puasa doang? Enggak. Qiyamul lail itu sunnah Nabi Muhammad, tapi tidur juga sunnah Nabi Muhammad. Memberikan hak terhadap badannya untuk istirahat, memberikan kesenangan untuk nafsunya, memenuhi kebutuhan biologisnya. Itu juga bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu streng, ibadah terus, itu keluar dari fitrah. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bid'ah namanya yang seperti itu. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah. Faham? Pernah ada Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam. Dia menyaksikan orang-orang Syam itu menghormatin raja-rajanya atau tokoh-tokoh agamanya sampai sujud-sujud. Maka ketika beliau pulang ke Madinah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi dia sujud. Nabi memarahinya dan melarangnya. Bukan begitu menghormatiku wahai Mu'adz. Seandainya seseorang boleh sujud kepada sesama, akan saya suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi sujud bukan syariatku. Nah, dijelaskan, ini bid'ah yang seperti itu. Cara-cara yang semacam itu. Pernah ada orang namanya Abu Israil. Dia itu punya nazar. Udah itu pengennya untuk menghasilkan sesuatu. Dia nazar untuk berdiri berpuasa di tengah terik matahari dengan satu kaki. Hanya berdiri begini. Diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain tuh Abu Israil? Iya ya Rasulullah, dia punya nazar. Oh, jangan. Jangan, suruh dia nggak usah berdiri, nggak usah berjemur. Bisa mati nanti kalau berjemur. Udah biarin, puasanya terusin. Puasanya terusin. Karena puasa tidak bertentangan dengan sunnah beliau, dengan syariat beliau. Yang ini menyiksa diri. Sesuatu yang menyiksa diri itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajar, aneh-aneh begitu. Ini agama kita, agama yang rasional, agama yang normal, biasa-biasa saja. Enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada yang ruwet-ruwet dan macam-macam. Nah, ini cara Nabi di dalam menolak sesuatu, raddun. Adapun sesuatu yang masih di dalam ruang lingkup syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pernah suatu saat beliau bertanya kepada Bilal bin Rabah, muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima sabaqtani ilal jannah ya Bilal? Kok kamu duluan masuk surga wahai Bilal? Tanya, duluan masuk surga katanya. Kok bisa? Fa inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Karena saya mendengar suara terompamu di surga katanya. Wah, kok bisa? Enggak tahu ya Rasulullah katanya. Maka beliau mengatakan, oh iya, ada satu pekerjaan yang saya lakukan. Saya kalau setiap selesai wudu pasti sholat rakaatil wudu. Dan ini banyak sahabat yang bikin. Di antaranya Khubayb, ketika akan meninggal dunia, akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, dia sholat 2 rakaat. Ini Nabi nggak ngajarin. Nabi tidak ngajarin. Dia berkreativitas sendiri, tapi juga tidak bertentangan. Dan sholatnya pun juga sholat mutlak yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah sebaik-baiknya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh orang salat 1000 rakaat, 3000 rakaat, silahkan. Karena tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu kan di masa hidup Nabi. Setelah Rasulullah wafat banyak. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Di antaranya ada sahabat bikin mushaf. Itu mushaf dulu nggak ada. Ada ditulis di kulit binatang, ada di lauha, ada di tembok-tembok. Akhirnya ketika terjadi peperangan dan banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran meninggal, akhirnya mereka sepakat untuk bikin mushaf seperti
saat itu. Nah itu bid'ah, tapi bid'ah tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Dulu sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Nabi Muhammad sholat tarawih 2-3 hari, habis itu masuk ke rumah, nggak sholat tarawih lagi, sholat isya masuk ke rumah. Baru di zaman Sayyidina Umar, beliau menyuruh Ka'ab bin Akhbar untuk menjadi imam, baru dilakukan dengan cara berjamaah. Sampai-sampai beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Faham dari sini bahwa tidak semua sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu langsung kita vonis wah bahaya ini. Banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat beliau bilang kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, ini Ka'bah nggak pas seperti bangunan pondasinya Nabi Ibrahim. Orang Quraisy ini menjauhkannya. Ini Ka'bah. Laula hadithu ahdin. Seandainya bukan karena baru kaummu, niscaya akan saya buang ini semua, akan saya paskan tempat Ka'bah. Tapi ditinggalkan itu oleh Nabi demi menjaga persatuan, demi menjaga hati kaum muslimin. Saat itu takut ada berontak, takut ada ini dan seterusnya. Dari sini jelas bahwa apa yang kita lakukan selama ini berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama takut kepada Allah, sama-sama takut kepada api neraka. Nggak ada kita yang berani ke api neraka. Terus sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka mau kita kerjakan, na'udzubillah wal iyadzubillah. Yang kita kerjakan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini adalah sarana untuk lebih dekat dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di Kota Padang udah mulai gerakan-gerakan tradisi ahli sunnah wal jamaah yang semuanya bersanad, bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita adalah ilmu yang tidak dihasilkan dari pinggir jalan, tidak dihasilkan dari warung-warung kopi, bukan. Ilmu kita adalah ilmu yang dihasilkan dari hati para guru ke guru, dari hati kepada ulama sampai sayyidul ulama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi guru-guru kita semua. Allah panjangkan usia mereka di dalam afiah. Allah berikan kesabaran kepada mereka di dalam membimbing kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak, dengan kelembutan, dengan rahmah, dengan kasih sayang, dan tentu dengan ilmu dan hujjah yang jelas berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Di bulan Rajab yang mulia ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Di bulan Rajab yang Allah berkahi, yang begitu banyak rahmat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kedua orang tua kita semua, dosa-dosa anak-anak kita, andai tolan kita, tetangga kita, semuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang diketahui atau yang tidak kita ketahui, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan istighfar ini, di bulan pengampunan ini. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.